Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sandi Kristianto Channel. Di kesempatan kali ini mungkin saya masih membahas tentang masalah terapi air di Umbul Telatar, karena banyak sekali hal perlu saya jelaskan di sini yang berhubungan dengan terapi air di Umbul Telatar. Jadi memang secara kebetulan atau ya memang saat ini bukan kebetulan ya, karena memang dalam satu perjalanan saya dalam mengenalkan apa itu terapi terapi air, dalam artian itu adalah aktivitas di dalam air gitu. Itu sudah sejak dari 2010 di Telatar, Umbul Telatar Boyolali itu sendiri kan baru viral sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya, jadi seperti itu. Jadi banyak yang salah salah ini ya, salah persepsi dengan istilah apa itu terapi air di sini gitu. Jadi saya sempat mendapat informasi kebetulan juga dari teman, itu ada yang ke Telatar itu dengan tujuan yang lain gitu. Dalam artian ke Telatar itu bukan eh, apa itu istilahnya terapi dan melakukan aktivitas, entah itu berenang atau ya berenang lah, intinya berenang gitu. Jadi posisinya itu berenang, jadi tidak hanya sekedar kayak kungkum gitu. Jadi dalam konteks ini tuh kungkum kungkum itu cuman seperti orang mandi diem gitu di dalam air, dalam posisi air yang apa itu posisinya cetek gitu, nggak dalam gitu. Jadi cuman sebatas duduk terus diem bersila kayak gini, airnya cuma segini gitu. Jadi bukan seperti itu gitu. Jadi dalam posisi, kalau kita bicara ke kungkum gitu kan, maaf ini video saya memang eh, kalau ada sesuatu yang kurang ini maaf ya, karena memang saya keterbatasan alat, memang sengaja apa itu tanpa edit gitu, jadi langsung gitu. walaupun walaupun posisinya ini nggak live tapi nggak ada editan gitu. Jadi intinya itu berbeda dengan kungkum gitu. Kalau kungkum cuma diem gitu kayak orang mandi doang gitu. Jadi itu menurut saya kok kurang pas gitu, karena kalau tradisi kungkum itu kayak apa ya, kayak ritual gitu, ritual dalam artian yang cenderung ke arah-arah yang ya maaf, saya bukannya menilai itu kurang bagus, enggak gitu. Cuman dalam posisi ini kalau di Telatar itu saya tekankan untuk beraktivitas di dalam air, karena di Telatar itu sendiri kalau saya pelajari gitu kan, itu mendapatkan 3 keuntungan gitu, keuntungan secara kesehatan gitu. Satu ya kan, bagi mereka yang kena istilahnya saraf kejepit gitu, karena kebetulan alhamdulillah banyak yang sembuh tuh, entah itu stroke, entah itu migrain dan lain sebagainya, banyak sekali. Nanti insya Allah saya mau liput itu, mau bikin videonya tentang testimoni bagi mereka-mereka yang sudah sembuh dari penyakit yang mereka derita, termasuk salah satu teman saya yang namanya Mas Mulyanto. Insya Allah nanti ke depan saya juga sudah konfirmasi untuk bikin videonya testimoni bagaimana beliau dalam posisi sakit saraf kejepit. Nah itu posisi dia itu sudah hampir 1 tahun lah, dibawa kemana-mana juga nggak sembuh, udah dipijat kemana-mana juga nggak sembuh gitu kan, sampai dia itu sempat susah buang air besar. Bahkan yang namanya, maaf bukan promosi, dulu kolak itu tiap hari itu dia pakai untuk apa, mengurangi resiko keracunan dalam tubuh gitu. Dan akhirnya jam 12 malam dia kesini, sempat saya terapi sekitar 1,5 jam, sakit sih sampai kayak gitu. Nanti insya Allah kan ada, kalau ada kesempatan aku bikin videonya sama Mas Mulyanto.
alhamdulillah sekarang udah sembuh. Dan akhirnya dia juga saya sarankan habis di terapi itu saya sarankan ke telatar, karena di telatar itu sendiri punya 3 keuntungan. Satu keuntungan untuk yang saraf kejepit nih, saya jelasin dulu ya, khusus untuk saraf kejepit dulu. Ini itu satu, dia memang ada apa itu, kalau orang beraktivitas di dalam air itu otomatis, secara otomatis akan mengurangi resiko yang di tulang belakang gitu. Jadi bisa merenggangkan apa itu, eh, apa ya kalau di ininya, di tulang ya ditarik gitu. Jadi untuk mengurangi resiko itu satu itu, kedua juga ringan itu, bergelantungan. Nah itu yang dia lakukan. Alhamdulillah, kalau kalau dalam posisi saraf kejepit itu, kenapa kok bisa sampai ini? Karena sih perintah dari otak sampai sampai tidak bisa buang air besar. Karena apa? Karena perintah dari otak untuk memerintahkan membuka anus itu, dia posisinya ini, posisinya perintah itu nggak sampai. Karena apa? Karena ada sesuatu yang salah di tulang belakangnya, di saraf tulang belakangnya, maksudnya begitu, ada yang kecepit gitu. Tapi alhamdulillah begitu dia sempat terapi sekitar 6 kali kalau nggak salah waktu itu. Paling sekali terapi sekitar sekitar 1,5 jam. Alhamdulillah itu sudah bisa beraktivitas, yang sebelumnya dia sama sekali nggak bisa aktivitas berat lah gitu ya. Sampai hampir hampir indikasi lumpuh lah gitu. Tapi alhamdulillah dia sudah sembuh lah sekarang gitu. Nah itu kan di sana itu ada tiga, saya jelasin lagi, ada 3 keuntungan. Satu, kalau aktivitasnya jelas itu benar gitu, jadi memang melakukan gerakan renang di dalam air, itu keuntungan satu, itu bisa meringankan beban posisi yang saraf-saraf yang posisinya kebetulan juga dalam bermasalah itu. Kedua, ada, kalau di telatar itu kan di bawahnya itu banyak batu-batu kecil-kecil. Jadi di situ terjadi, di saat kita itu beraktivitas di air, di jalan ke sana kemari dalam posisi yang kita injak tuh batu kecil-kecil, itu juga terapi juga, di terapi saraf lewat apa? Lewat jari-jari kaki, lewat saraf-saraf yang berada di kaki kan gitu. Ketiga, nah ini kadang-kadang kalau orang mandi, kalau orang Jawa biasanya ini gosokkan ini pakai batu kayak gini kan, batu. Nah itu secara tidak kita sadari, kalau kita tuh itu memperlancar peredaran darah kita juga gitu. Mandi ngilangin apa, daki ya. Tapi keuntungannya di situ. Nah itu kurang lebih itu di situ. Jadi saya tekankan di sini, bukan kungkum ya, bukan kungkum dalam artian secara ini ya, apa itu, hampir gitu. Tapi cenderung untuk melakukan aktivitas di dalam air gitu. Jadi mungkin ini sedikit uh, informasi yang penting juga buat rekan-rekan, juga buat saudara gitu. Jadi itu perlu saya luruskan di situ supaya tidak salah persepsi kalau bicara tentang tentang apa itu ya, yang berhubungan dengan mistis. Jangan salah, ini di rumah saya juga banyak ini. Mungkin lain kali bisa saya jelasin gitu. Nanti kalau ada penampakan atau apa jangan kaget pokoknya. Nanti insya Allah, tapi segala sesuatu bisa dijelaskan dengan akal sehat, bisa dijelaskan secara ini. Waktu yang seperti itu sebenarnya ya Allahu alam. Tapi insya Allah bisa dijelaskan dan diterima dengan akal sehat. Itu mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk apa, sudah mampir di channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat.